Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberi keislaman, keimanan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita juga selalu panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, dan tentunya kepada umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, pertama khotib mengingatkan kepada khotib pribadi dan tentunya kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita. Setiap waktu kita tingkatkan hingga nanti kita menghadap Allah SWT. Karena apa? Ada dua fadilah ketakwaan yang utama, yaitu apa? Takwa adalah sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah. Wa tawadzawadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yang kedua apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, salat Jumat yang dimuliakan Allah, tak terasa sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Dan seperti biasa kita enggak merasakan bahwa bulan Ramadan itu suatu yang penting. Dan jangan-jangan kita, termasuk saya juga menganggap, karena enggak merasa kok sebentar lagi puasa itu, menganggap bulan puasa itu sebuah bulan yang penting. Jangan-jangan kita seperti itu, menganggap bulan biasa itu seperti bulan-bulan yang lain. Padahal Allah mengatakan lalu nabinya bahwa bulan Ramadan adalah bulan terbaik di antara 12 bulan yang ada. Puasa adalah bagian dari rukun Islam. Artinya rukun adalah suatu yang tidak boleh ditinggalkan. Dan kita juga tahu sebenarnya banyak fadilah yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tapi seringkali kita menganggap itu suatu yang biasa, karena setiap tahun pasti dilakukan. Tapi sungguhnya ini adalah bulan terbaik. Tentunya kalau kita bulan terbaik, kita harus tahu apa sih fadilah-fadilah yang kita peroleh ketika kita menjalankan bulan puasa yang sebentar lagi, kira-kira ini sudah bulan Sya'ban, di hampir pertengahan bulan Sya'ban, maka sekitar lagi 15 hari kita akan menjumpai bulan puasa. Ada beberapa keutamaan bulan puasa yang saya kira sudah sering kita dengar. Pertama adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan
ihtisaban, mengharap pada Allah, ghufira lahu, maka Allah akan menghapus, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Inilah salah satu keutamaan. Jadi seharusnya bulan ini kita tunggu, karena ini adalah bulan di mana kita, ketika kita menjalankan puasa dengan baik, akan diampuni dosa-dosa Allah sebelumnya. Nah, yang kedua yang seringkali kita lewat, yang berkaitan dengan aktivitas bulan Ramadan yang pahalanya sama dengan Ramadan adalah apa? Sebagaimana Rasul katakan, "Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kalau yang pertama tadi adalah man soma, barang siapa yang berpuasa, ini mangkoma. Mangkoma itu apa? Berdiri. Artinya apa? Ini adalah ketika kita menjalankan sholat malam di sepanjang bulan Ramadan. Yang kalau kita tradisi Indonesia namanya sholat tarwih. Nah, ini yang barangkali juga harus kita tekankan. Kenapa kita seringkali melihat bahwa sholat tarawih itu ramai di awal dan ramai di akhir, tetapi kemudian di tengah bolong. Ya, kita husnudzon bahwa mungkin para jamaah itu kemudian melakukan sholat malam di rumah sendiri. Tapi alangkah baiknya sebagai syiar agama Islam, ya kita kemudian konsisten. Kita konsisten mengikuti sholat tarawih di masjid, sehingga kelihatan Ramadan memang suatu bulan yang luar biasa. Nah, ini yang barangkali mari kita coba kemudian kita menjalankan itu dengan baik. Kita setiap malam kalau bisa kita kemudian pergi ke masjid untuk melakukan sholat tarawih secara bersamaan. Karena apa? Pahalanya sama sebagaimana pahala kita berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita akan diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, keutamaan yang lain apa? Nah, Allah menyediakan bagi kita sebuah surga bagi mereka yang berpuasa. Tentunya ini adalah iming-iming, sebuah impian yang semua dari kita pasti akan menginginkan. Sebenarnya Rasul katakan di dalam hadisnya, "Inna fil jannati baban yuqalu lahur rawiyah yadkhulu minhu shaimuna yaumil qiyamah." Bahwa sesungguhnya di dalam surga itu ada salah satu pintu namanya rawiyah, yaitu apa? Yadkhulu minhu shaimuna, yaitu masuk mereka yang berpuasa di hari kiamat nanti. Nah, inilah luar biasa teman. Jadi kalau kita menjalankan puasa dengan baik, janji Allah adalah surga. Tentunya ini ada sesuatu yang kita inginkan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, dan masih banyak lain, tapi akan saya sebutkan satu lagi yang saya kira ini sebagai sebuah kenikmatan yang kita dapatkan tidak hanya di akhirat nanti, tapi juga di dunia. Barangkali kita seringkali tidak merasakan, ya, tidak kita merasakan, tapi itu dianggap sesuatu yang biasa saja. Yaitu apa? Kata Rasul, li shaimi farhatani yafrahuma. Bagi seorang yang saum itu ada dua kenikmatan yang akan kita peroleh, satu di dunia, dan itu seringkali kita anggap biasa saja, tapi sebenarnya kita lihat itu luar biasa. Itu apa? Idza aftara fariha bi fitrihi, yaitu ketika kita itu menjelang buka puasa. Ketika kita berbuka puasa itu kan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan kita yang seringkali tidak mendengarkan azan maghrib saja kita tunggu-tunggu kan. Itu kenikmatan yang luar biasa kata Nabi. Yaitu ketika kita berbuka puasa itu ada sebuah kenikmatan. Kenapa? Kita tahu kenapa, ya tubuh sudah menjalankan sebuah aktivitas yang puasa selama sehari, tentunya kita merasa lapar, dahaga dan sebagainya. Nah, itu adalah kenikmatan di dunia yang kita dapatkan, dan seringkali kita tidak menganggap sesuatu yang biasa, tapi menurut saya luar biasa. Yang kedua apa?
Ya. Wa idza laqiya rabbuhu fariha lisaimi. Yaitu ketika farik, ya, laqiya, yaitu ketika bertemu dengan Allah. Itu adalah kenikmatan yang nanti kita dapatkan dengan saum kita. Tentunya adalah kenikmatan yang kita dapatkan di akhirat nanti. Ya, jadi salah satu kenikmatan kita itu bertemu kepada Allah. Kok bisa? Ya sebagaimana kalau kita sesuatu yang kita sayangi dan lama tidak ketemu, apa yang terjadi? Tentunya kita bahagia. Apakah itu anak, apakah orang tua, atau apa suami atau istri. Ketika kemudian kita bertemu, pasti kemudian apa? Kita akan berbahagia. Kita ketemu pencipta kita ketemu Allah. Maka bagi orang yang berpuasa adalah kenikmatan yang luar biasa dengan puasa kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Nah, dengan bulan puasa yang seperti ini, apa kemudian kita hanya lewatkan begitu saja? Apa kita tidak mau kita mendapatkan sesuatu yang optimal? Tentunya tidak. Agar kita mendapatkan sesuatu yang optimal, ya kita harus persiapkan dengan baik. Tidak mungkin tiba-tiba kemudian kita langsung puasa. Kita persiapkan dengan baik. Sudah banyak para ustadz menjelaskan bagaimana kita mempersiapkan puasa. Yang pertama, tentunya kita siapkan hati kita supaya kita memang menyambut gembira bahwa akan kedatangan sebuah bulan yang terbaik, yang kita dosanya diampuni, kemudian kita bisa mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, tentunya kita supaya optimal juga kita harus kemudian mengetahui ilmunya. Nah, jadi sehingga marilah kita coba kemudian ada kajian puasa dimanapun, bisa secara offline atau online, bisa kita gali supaya kita mendapatkan pengetahuan yang baik bagaimana berpuasa dengan baik. Yang ketiga, ya tentunya latihan fisik. Karena apa? Karena puasa adalah fisik. Jadi puasa adalah tidak makan dan minum, dan itu memerlukan ketahanan fisik. Ya apa yang kita lakukan? Ya kita persiapkan fisik kita supaya baik ketika kita menjelang puasa. Apalagi ya kita latihan puasa. Sebagaimana dicontohkan Rasul, bahwa Rasul itu ketika bulan Sya'ban itu Rasul melakukan puasa banyak. Jadi banyak melakukan puasa, tapi memang tidak sepenuh di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu hadis dari Aisyah, ya, ma'ra'aitu Rasulullah SAW istakmala syiyama syahrin ila Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah itu berpuasa penuh kecuali bulan Ramadan. Kemudian apa? Wa ma'ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Nah, artinya kalau kita lihat berarti sekarang bulan Sya'ban yang sudah hampir di pertengahan, ya kita mencoba untuk latihan dalam menghadapi bulan yang sangat luar biasa ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau jamaah yang sudah biasa melakukan Yaumul Bid, hari ini Sabtu dan Minggu adalah 13-14 Hijriah, jadi kita bisa lakukan, atau kita kemudian bisa melakukan latihan, misalnya kita melakukan puasa Senin Kamis dalam rangka kita mempersiapkan dengan baik. Karena apa? Sekali lagi, bulan puasa adalah bulan yang terbaik di antara 12 bulan-bulan yang pahalanya luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana linada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, oleh karena itu bulan puasa adalah bulan yang terbaik, bulan kita menggugurkan dosa-dosa kita, bulan yang nanti kita bisa mendapatkan surganya Allah. Marilah kita sambut dengan gembira, senang, sukacita, dan tentunya kita persiapkan dengan baik. Dan agar kita bisa mendapatkan pahala yang optimal di bulan puasa, maka seperti yang tadi di depan, upaya untuk latihan itu perlu. Latihan hati kita, ya, latihan fisik kita, sehingga nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan kita sudah siap. Ibarat seorang petani, di bulan Rajab adalah bulan menanam, di bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, dan di bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Inilah yang saya kira perlu ingatkan kepada diri saya dan jamaah sekalian. Sekali lagi marilah kita siapkan dengan baik supaya kita dapatkan fadilah bulan yang terbaik di antara 12 bulan yang ada. Sebelum kita akhiri khutbah ini, marilah kita tundukkan hati kita. Kita memohon kepada Allah agar kemudian diberi kekuatan dan keimanan dalam sisa hidup kita, dan kita juga kemudian bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Inna Allaha malaikatu yusollu ala nabiyyi walladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.